Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi pada perubahan. Apakah yang kalian ketahui tentang gambar-gambar berikut ini? Sebuah jembatan dapat berdiri kokoh menghubungkan dua daratan yang diputus aliran sungai. Sebuah gedung pencakar langit berdiri tegak, tidak goyah diterpa badai. Sebuah kapal pesiar terapung dengan megah berlayar menerjang ombak. Pesawat terbang dengan gagah tahan terhadap guncangan angin. Fenomena-fenomena tersebut sangat erat kaitannya dengan bahasan berikut ini, yaitu besaran dan pengukuran. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang besaran dan pengukuran, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari bab ini. 3.2 Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. 4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitian dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Materi bahasan yang akan kita pelajari yaitu 1. Besaran, satuan, dan dimensi besaran. 2. Pengukuran. 3. Angka penting. Baik, kita lihat bagian yang pertama yaitu besaran, satuan, dan dimensi besaran. Kapal laut bisa terapung di atas air laut karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dibanding dengan massa jenis air laut. Kok bisa ya? Bagian A kita akan pelajari besaran dan satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka itulah yang dinamakan dengan besaran. Besaran selalu dirangkai dengan sebuah satuan, sehingga terlihat berbeda antara besaran satu dengan besaran yang lain. Perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Tinggi badan kamu 60 cm. Ini Bu, buahnya masaknya 2 kg. Wah, hampir telat nih, waktunya tinggal 10 menit lagi. Suhu badan saya 36,2 derajat Celcius. Dari contoh-contoh tadi, masing-masing ada dua kata yang akan kita pelajari. Tinggi, sentimeter, massa, kilogram, waktu, menit, suhu, derajat Celcius. Tinggi, massa, waktu, dan suhu ini disebut besaran. Sedangkan sentimeter, kilogram, menit, dan derajat Celcius ini dinamakan satuan. Di antara kedua kata-kata tersebut ada angka yang menyertainya yang menyatakan ukuran dari besaran tersebut.
Physical quantities. Physical quantities atau besaran fisika ini dibedakan menjadi basic quantities atau besaran pokok dan derived quantities atau besaran turunan. Yang dimaksud dengan besaran pokok adalah besaran fisika yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran fisika yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tidak berdimensi. Sebagai berikut, besaran panjang satuan meter simbolnya adalah M. Massa satuan kilogram simbolnya adalah kg. Waktu satuannya second simbolnya adalah S. Suhu satuannya Kelvin simbolnya adalah K besar. Kuat arus satuannya ampere simbolnya adalah A besar. Intensitas cahaya satuannya kandela disingkat CD. Jumlah zat satuannya mol atau mol. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam besaran pokok yang berdimensi yang dapat diturunkan menjadi besaran turunan. Sedangkan sudut bidang yang satuannya radian atau disingkat rad dan sudut ruang satuannya steradian disingkat sterat, ini adalah besaran pokok yang tidak berdimensi, yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran yang lain atau besaran turunan. Beberapa contoh dari besaran turunan. Kita perhatikan, ada luas, satuannya adalah meter persegi, simbolnya M kuadrat. Volume, satuannya meter kubik, simbolnya adalah M pangkat 3. Kecepatan, satuannya meter per second, simbolnya adalah M per S. Percepatan, satuannya meter per second kuadrat atau M per S kuadrat. Gaya, satuannya Newton, disingkat N. Tekanan, satuannya Pascal, simbolnya PA. Energi, Joule, simbolnya adalah J. Daya watt, simbolnya adalah W. Momentum, kilogram meter per second, simbolnya kilogram meter per second. Massa jenis, kilogram per meter kubik atau kg per M pangkat 3. International System of Unit. System of unit atau sistem satuan ini ada 3. Yang pertama yang kita kenal dengan MKS atau metric system yang terdiri dari meter, kilogram, dan second. Kemudian yang kedua CGS atau disebut sistem metrik kecil terdiri dari centimeter, gram, dan second. Dan yang ketiga adalah FES British System of Unit yang terdiri dari feet, pound, dan second. Nah, untuk kita di Indonesia yang kita gunakan adalah MKS dengan matrik kecilnya CGS. Agar terjadi keseragaman penggunaan satuan secara global, maka diperlukan suatu sistem satuan internasional yang kita kenal dengan SI. SI dikembangkan dari metrik sistem atau dari MKS. Karena International System of Unit merupakan referensi dalam besaran fisika, maka harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai tetap, tidak berubah di setiap tempat. Yang kedua, bersifat general atau berlaku secara internasional. Yang ketiga, dapat dikonversi ke dalam sistem satuan lain. International System of Unit mudah dikonversi ke sistem unit yang lain dalam tipe yang sama, karena International System of Unit menggunakan prefix
yang dinyatakan dalam angka desimal atau faktor 10 pangkat sebelum satuan yang digunakan. Berikut ini adalah prefiksis atau awalan yang sering digunakan dalam keperluan ilmiah. 10 pangkat 18 disebut eksa dengan simbol E besar. 10 pangkat 15 adalah peta, simbolnya adalah P. 10 pangkat 12 tera, simbolnya adalah T besar. 10 pangkat 9 giga, simbolnya adalah G besar. 10 pangkat 6 mega, simbolnya adalah M besar. 10 pangkat 3 kilo, simbolnya adalah K kecil. 10 pangkat 2 hekto, simbolnya adalah H kecil. 10 pangkat 1 deka, simbolnya adalah DA. 10 pangkat min 1 desi, simbolnya adalah D kecil. 10 pangkat min 2 senti, simbolnya adalah C kecil. 10 pangkat min 3 mili, simbolnya adalah M kecil. 10 pangkat min 6 mikro, simbolnya adalah mu. 10 pangkat min 9 nano, simbolnya adalah N kecil. 10 pangkat min 12 piko, simbolnya adalah P kecil. 10 pangkat min 15 femto, simbolnya adalah F. Dan 10 pangkat min 18 adalah ato, simbolnya adalah A. Nah, beberapa prefiks ini tidak asing lagi buat kita seperti mega, giga, kilo, kemudian nano. Bagian B yaitu dimensi. Dimensi menunjukkan cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Perhatikan gambar. Kecepatan gerak dari mobil ini 200 km per jam. Kecepatan merupakan besaran turunan. Tersusun dari besaran apa sajakah kecepatan? Fungsi dari dimensi. 1. Mengungkap kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas kelihatan berbeda. Misal, usaha yang rumusnya W sama dengan F kali S dan energi kinetik yang rumusnya E sama dengan setengah mv kuadrat. 2. Menentukan apakah suatu persamaan yang menyatakan hubungan-hubungan antar berbagai besaran tepat atau tidak. 3. Dapat menurunkan rumus. Berikut ini tabel dimensi besaran pokok. Besaran pokok panjang satuannya meter atau M, lambang dimensinya L dalam kurung. Besaran pokok massa satuannya kilogram atau kg, di lambang dimensinya M dalam kurung. Waktu satuannya second atau S, dimensinya adalah T besar dalam kurung. Kuat arus listrik ampere atau A besar, dimensinya adalah I dalam kurung. Suhu Kelvin atau K besar, dimensinya adalah theta dalam kurung. Jumlah zat mol, dimensinya adalah N besar dalam kurung. Intensitas cahaya atau kandela, dimensinya adalah J dalam kurung. Jadi penulisan lambang dimensi ini dibuat dalam kurung. Itu menyatakan dimensi suatu besaran tertentu. Berikutnya kita akan lihat masalah dan penyelesaiannya. Nomor 1. Besaran-besaran berikut yang merupakan besaran pokok adalah A. Panjang, lebar, luas, volume. B. Kecepatan, waktu, jarak, energi. C. Panjang, massa, suhu, waktu. D. Panjang, lebar, tinggi, tebal. E.
kelajuan, perlajuan, energi, daya. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita lihat, kalian harus ingat besaran-besaran pokok yang terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, dengan demikian, jawaban dari soal di atas adalah C, yaitu panjang, massa, suhu, dan waktu. Soal berikutnya. Kecepatan atau kelajuan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. A. Panjang dan waktu. B. Massa dan panjang. C. Massa dan waktu. D. Panjang dan kuat arus. E. Massa dan volume. Jawabnya, kecepatan atau kelajuan merupakan hasil bagi antara jarak dan waktu, di mana jarak adalah besaran pokok panjang, waktu adalah besaran pokok waktu. Dengan demikian, jawabannya adalah A, panjang dan waktu. Nomor 3. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, maka kecepatan sepeda motor adalah A. 36 meter second pangkat min 1, B. 30 meter second pangkat min 1, C. 24 meter second pangkat min 1, D. 20 meter second pangkat min 1, E. 15 meter second pangkat min 1. Jawabannya, perhatikan konversi masing-masing satuan berikut. 72 km sama dengan 72 kali 1000 meter, sama dengan 72.000 meter. 1 jam sama dengan 1 dikalikan 3600 second, sama dengan 3600 second. Maka 72 km per jam sama dengan 72.000 meter dibagi dengan 3600 second. Hasilnya adalah 20 meter per second. Jadi kecepatan sepeda motor dinyatakan dalam SI adalah 20 meter per second. Jawabannya adalah D, 20 meter per second atau 20 meter second pangkat min 1. Soal nomor 4. Beberapa pasangan besaran-besaran berikut memiliki dimensi yang sama, yaitu 1 massa dan berat, 2 momentum dan impuls, 3 gaya dan berat, 4 usaha dan daya. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tentukan dimensi dari masing-masing besaran tersebut. Kita lihat pernyataan 1. Kita tentukan dimensi-dimensi tersebut dengan mengingat dimensi dari besaran pokok. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian ingat dimensi besaran pokok sebagai berikut. Panjang satuannya meter, dimensinya adalah L besar, massa satuannya kilogram atau kg, dimensinya M besar, waktu satuannya second, dimensinya adalah T besar, kuat arus ampere, dimensinya adalah I, suhu Kelvin, dimensinya adalah theta, jumlah zat mol, dimensinya adalah N besar, intensitas cahaya kandela, dimensinya adalah J. Semuanya adalah huruf besar dalam kurung.
Nah, kita lihat dimensi dari massa. Massa ini merupakan besaran pokok. Jadi, kita bisa langsung menentukan dimensi dari massa adalah M. Selanjutnya berat. Berat adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Karena massanya sudah besaran pokok, maka kita uraikan percepatan gravitasinya. Di mana percepatan gravitasi adalah jarak per waktu kuadrat. Nah, karena massa dimensinya adalah M dan jarak L dibagi dengan waktu kuadrat, jadi L per T kuadrat. Nah, di dalam penulisan dimensi tidak boleh ada per, jadi yang pernya itu dinaikkan ke atas dengan merubah tanda dari pangkatnya. Sehingga kita dapatkan dimensi dari berat adalah MLT pangkat min 2. Nah, bisa kita lihat dimensi dari massa dan berat ini tidak sama. Untuk yang kedua, pernyataan kedua, momentum dan sudut. Kita lihat momentum adalah massa dikalikan kecepatan. Massanya sudah besaran pokok, kecepatannya yang kita uraikan. Di mana kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi, massa dimensinya adalah M, jarak L dibagi waktu per T. Jadi, dimensi dari momentum adalah MLT pangkat min 1. Jadi, semuanya ditulis di dalam kurung, dimensi per dimensi. Kemudian impuls. Impuls adalah gaya dikalikan waktu. Kita uraikan gayanya, di mana gaya adalah massa kali percepatan. Waktu sudah merupakan besaran pokok. Nah, dari sini kita bisa tentukan percepatannya. Jadi, gaya itu adalah massa dikalikan jarak dikalikan waktu kuadrat. Jarak per waktu kuadrat adalah percepatan. Nah, kita sudah mendapatkan besaran-besaran pokok. Tinggal kita tuliskan dimensinya, di mana massa dimensinya adalah L, jarak dibagi waktu dimensinya adalah L per T kuadrat, dan kalikan waktu dimensinya T, sehingga bisa kita tuliskan bahwa impuls itu adalah MLT pangkat min 1. Karena L per T kuadratnya kita naikkan ke atas, jadi LT pangkat min 2 dikalikan dengan T, jadi T pangkat min 1. Nah, bisa kita lihat di sini dimensi momentum sama dengan dimensi dari impuls. Untuk pernyataan berikutnya itu kita lihat gaya. Gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Massa sudah besaran pokok, percepatannya kita uraikan menjadi besaran pokok. Nah, di sini percepatan kita dapatkan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan masih bisa kita uraikan menjadi jarak dibagi waktu. Ini untuk percepatan. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan besaran pokoknya. Massa adalah M, jarak adalah L, dibagi dengan waktu T, dibagi dengan waktu T, sehingga kita peroleh M L T kuadrat atau MLT pangkat min 2. Karena L dibagi T kuadrat menjadi LT pangkat min 2. Jadi dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Sedangkan untuk berat sudah kita uraikan di awal, massa dikalikan percepatan gravitasi. Massanya sudah besaran pokok, percepatan gravitasi kita uraikan sehingga mendapatkan besaran pokok. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, atau percepatan gravitasi adalah kecepatan gravitasi dibagi dengan waktu. Nah, kita uraikan kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sehingga percepatan gravitasi jarak dibagi waktu. Nah, semuanya sudah dalam besaran pokok, tinggal kita tentukan dimensinya. Massa adalah M, jarak adalah L, dibagi waktu T, dibagi waktu T, sehingga kita dapatkan MLT dibagi ML dibagi T kuadrat. Nah, T kuadratnya kita naikkan ke atas jadi min 2 min T pangkat 2, T pangkat min 2.
Maka MLT pangkat min 2 atau MLT pangkat min 2. Nah, bisa kita lihat bahwa dimensi gaya sama dengan dimensi dari berat. Untuk selanjutnya, kita lihat usaha sama dengan gaya dibagi jarak. Nah, kita sudah mengetahui dimensi dari gaya, yaitu MLT pangkat min 2 dikalikan L. Sehingga usaha dimensinya ML kuadrat T pangkat min 2. Kemudian daya. Daya ini adalah usaha dibagi waktu. Nah, kita sudah mendapatkan dimensi dari usaha adalah ML kuadrat T pangkat min 2 dibagi dengan waktu yang dimensinya T. Nah, dengan demikian dimensi dari daya adalah ML kuadrat T pangkat min 1. Jadi dimensi usaha tidak sama dengan dimensi daya. Nah, dengan demikian jawaban dari soal ini adalah 2 dan 3. Selanjutnya nomor 5. Posisi suatu partikel dinyatakan dengan X sama dengan P ditambah Q T kuadrat ditambah RT pangkat 5. X dalam meter dan T dalam second. P, Q, R masing-masing adalah konstanta. Satuan dari Q adalah A meter per second, B meter per second kuadrat, C meter per second pangkat 3, D second per meter kuadrat, dan E meter. Bagaimana jawabannya? Karena X satuannya meter, maka P Q T kuadrat dan RT pangkat 5 satuannya harus dalam meter. Q T kuadrat harus satuan meter. Maka Q dikalikan second kuadrat sama dengan meter, karena T-nya adalah satuannya second, maka kita tuliskan Q dikalikan second kuadrat sama dengan meter. Nah, dengan demikian Q sama dengan meter per second kuadrat, atau Q sama dengan M per S kuadrat. Jawabannya adalah B meter per second kuadrat. Jadi untuk menentukan besaran tersebut, ya kita lihat, karena pada dasarnya setiap rumus atau persamaan dikatakan benar apabila dimensi dari setiap suku sama, seperti X, P, Q T kuadrat, dan RT pangkat 5 ini masing-masing adalah suku, di mana sukunya memiliki dimensi yang sama. Kalau dimensinya sama, berarti persamaan tersebut adalah betul. Untuk selanjutnya kita lihat latihan pemecahan masalah yang harus kalian kerjakan secara mandiri adalah sebagai berikut. Nomor 1, di bawah ini yang merupakan besaran turunan adalah A. Waktu momentum panjang, B. Momentum gaya kecepatan, C. Panjang masa waktu, D. Energi usaha jarak, E. Usaha kecepatan massa. Untuk soal nomor 2, dalam sistem SI atau satuan internasional, satuan kalor adalah A. Joule, B. Kalor, C. Watt, D. Kelvin, dan E. derajat Celcius. Nomor 3, dimensi daya adalah A. ML T pangkat min 2, B. ML pangkat min 2 T pangkat min 2, C. ML T pangkat min 2, D. ML pangkat 2 T pangkat min 3, E. ML pangkat 2 T pangkat min 2. Nomor 4,
Besaran yang memiliki dimensi ml pangkat min 1 T pangkat min 2 adalah A. Tekanan, B. Gaya, C. Momentum, D. Energi. Dan E. Percepatan. Nomor 5. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Besaran momentum satuan kilogram meter second pangkat min 1, dimensinya adalah mLt pangkat min 1. 2. Gaya satuannya adalah kilogram meter second pangkat min 2, dimensinya adalah mLt pangkat min 2. 3. Daya satuannya kilogram meter kuadrat second pangkat min 3, dimensinya ml kuadrat T pangkat min 3. 4. Energi satuannya kilogram meter kuadrat second pangkat min 3, dimensinya adalah ml kuadrat T pangkat min 3. Besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang tepat adalah A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, dan E 3 dan 4. Demikianlah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Semoga dengan kalian bisa mengerjakan soal ini, kalian bisa lebih memahami bab dari besaran, satuan, dan dimensi besaran ini. Sedikit kemajuan setiap hari menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Jadi sedikit kemajuan setiap hari akan menambah sesuatu hasil yang besar. Itu harus kalian camkan. Demikianlah penjelasan besaran, satuan, dan dimensi ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.